Masyarakat karena keawamannya dan ketidaktahuannya menganggap hilang sakit itu sembuh dari penyakit, maka tidak sedikit yang nyetok obat di rumahnya. Oh, keluarga saya cocok dengan obat ini, nyetoknya 1 kotak. Kita banget tuh. Kemana-mana ditaruh di kantong, di mobil ditaruh, di rumah ditaruh, di kantong ditaruh. Maka kalau ada alarm tubuh yang bekerja seperti sakit kepala, langsung kita ingin mencari obat yang instan. Kalau obat yang ini kurang instan, kita akan mencari obat yang lain yang lebih instan. Dan kita menganggap semakin instan itu obat, semakin hebat. Padahal semakin instan itu obat justru semakin berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, hari ini sangat spesial untuk saya dan buat antum semuanya, karena hari ini saya ditemani oleh seseorang yang Masya Allah luar biasa dengan segala kelebihan potensi Allah berikan. Beliau adalah akhina fillah, Dr. Husein Ahmad Bajri. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terasa kayak kalau orang Arab bilang nih kayak jannah. Jannatullah fil ard. Suasananya begitu indah. Anda bisa lihat di sekeliling saya, luar biasa. Suasana yang hijau, sejuk, enak. Orang Arab paling senang dengan suasana yang seperti ini, ya. Indah, enak, adem. Dan ini, lokasi ini adalah saat ini saya berada di Holistik, rumah sakit Holistik Purwakarta. Anda bisa bayangkan Purwakarta. Saya yang tadinya tinggal di Jakarta, sebelum ke sini saya tidak tahu kalau ada rumah sakit seindah, secantik ini. Jadi rumah sakit Holistik ini kita namakan rumah sakit wisata. Oke. Sebenarnya lebih layak dikatakan rumah sehat. Oke. Maka dulu kita namakan Indonesian Holistic Tourist Hospital atau Resort Hospital. Nah, sekarang dengan nama yang terbaru, Indonesian Holistic Integrated Hospital. Nah, integrated itu maknanya di mana di Rumah Sakit Holistik Purwakarta yang konsepnya lebih kepada kembali ke alam, kita memadukan berbagai metode pengobatan, baik pengobatan barat atau konvensional medicine maupun pengobatan timur yang ragamnya cukup banyak. Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Biar kita bikin penasaran dulu, Dok. Baik, teman-teman sekalian, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari mengajarkan kepada kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahui. Kalau Anda ingin belajar tentang kesehatan, saya sudah hadirkan orangnya. Beliau memang pakar dalam dunia kesehatan. Sudah lontang-lantung kalau bahasa orang, apa itu? Sudah muter-muter. Sudah keliling beberapa tempat di dunia ini. Ada yang menarik, Dok, ketika saya dirawat di rumah sakit ini, beberapa teman-teman jamaah, Ustadz sekarang lagi di mana? Saya bilang saya lagi di rumah sakit Holistik. Itu di mana ya, Ustaz? Purwakarta. Di Indonesia orang banyak nggak kenal, tapi ada beberapa jamaah-jamaah saya yang dari Australia, dari luar negeri. Begitu saya sebut, oh itu rumah sakit keren. Ini ngomong orang Australia, Dok. Subhanallah. Nah, itu kita pengen tahu lebih banyak dulu. Kenapa dinamakan Holistik? Baik, Holistik asal kata dari the whole yang artinya menyeluruh. Di dalam metode holistik, kita dididik untuk memahami tubuh secara utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tubuh manusia makhluk ciptaan Allah yang paling rumit. Maka kita tidak bisa memahami kerumitan tubuh manusia dengan hanya mengacu kepada keluhan dan gejala penyakit yang muncul. Oke. Dan di dalam konsep holistik justru setiap keluhan yang muncul, setiap gejala ketidaknyamanan yang kita rasakan dari tubuh kita, itu tidak dianggap penyakit. Tapi justru itu cara bijak tubuh dengan sensornya yang begitu hebat, berbicara dengan kita sebagai milik tubuh. Satu contoh, ketika tubuh mengeluh rasa sakit kepala. Oke. Di dalam metode holistik, kita tidak membenarkan minum obat sakit kepala.
Karena rasa sakit bukan penyakit, tapi itu sinyal positif tubuh, cara bijak tubuh menyampaikan informasi bahwa ada yang tidak beres dalam tubuh kita. Bahasa tubuh ya. Nah, intinya adalah tubuh setiap saat berbicara dengan kita si pemilik tubuh. Dan tubuh yang baik, tubuh yang bekerja dengan baik sudah dilengkapi sensor yang begitu canggih oleh penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, kita seringkali tidak bijak dalam memperlakukan tubuh kita. Ketika tubuh mengeluh sakit kepala, kita cuma sibuk nyari obat peredam rasa sakit kepala. Padahal semakin sering kita meredamnya, kita semakin tidak tahu sumber keruksakannya di mana. Sedangkan hampir 70% sakit kepala itu sumbernya bukan di kepala, bahkan dari gangguan pencernaan kita. Sakit kepala bisa karena kolesterol yang naik, sakit kepala bisa karena hipertensi, sakit kepala bisa karena gula darah yang turun atau ngedrop, sakit kepala bisa karena kurang tidur, atau mungkin juga kita punya beban pikiran yang berlebih. Semestinya ketika tubuh mengeluh dengan rasa sakit, rasa ketidaknyamanan, kita bertanya sama tubuh kita. Maka kita harus belajar berbicara dengan tubuh kita. Ketika tubuh mengeluh sakit kepala, oh, kalau memang kita terlambat makan, obatnya makan. Oke. Kalau misalkan penyebabnya karena kita kurang tidur, obatnya tidur. Dan kalau penyebabnya karena kolesterol darah yang terlalu tinggi, mungkin itu alarm tubuh yang dengan bijak memberikan informasi, Bu, Pak, hati-hati, rendang padangnya dikurangi, ganti dengan rendang Sunda sayur asem. Maknanya kekentalan darah kita sudah mulai meningkat, kolesterol naik, lalu muncullah keluhan ketidaknyamanan di kepala. Dan sakit kepala bisa karena banyak utang. Kalau penyebabnya karena banyak utang, obatnya ya lunasi dulu utang, bukan minum obat sakit kepala. Intinya adalah penyakit kronis muncul karena penyakit awal, keluhan-keluhan ringan sejak awal kita tidak indahkan, dan kita cuma sibuk meredamnya dengan berbagai obat, tapi sumber keruksakannya kita biarkan. Boleh jadi ketika kita makan obat itu, Dok, dia hanya meredam sementara, tapi tanpa disadari justru dia akan menciptakan gejala-gejala lain. Mungkin nggak, Dok? Nah, satu hal yang perlu kita pahami bahwa saya tidak anti obat. Dalam situasi tertentu kita boleh makan obat, tapi kapan kita sebaiknya makan obat? Nah, yang perlu kita pahami, banyak obat yang bekerja hanya mengontrol keluhan. Dalam arti gejalanya dipaksa supaya tidak terasa, tapi sumber keruksakannya justru dibiarkan. Satu contoh, ketika kita minum obat pereda rasa sakit, sebenarnya rasa sakitnya tetap di tempat yang kita rasakan sakit, tapi obat bisa bekerja ngeblok pesan dari komputer tubuh kita untuk merasakan sakit. Akhirnya rasa sakit itu tidak terasa. Ingat, hilang rasa sakit dengan obat bukan sembuh dari penyakit, dan itu hanya dibolehkan ketika kondisinya darurat dan terpaksa, bukan jadi kebutuhan rutin. Dan satu hal yang perlu kita sadari, meredam keluhan itu hanya memaksa dan membohongi tubuh. Karena sebenarnya rasa sakitnya tetap, tapi obat bisa membohongi dengan ngeblok pesan komputer tubuh kita ke bagian yang sakit. Boleh jika terpaksa, tapi kalau sudah jadi kebutuhan rutin, karena tidak jarang masyarakat karena keawamannya dan ketidaktahuannya menganggap hilang sakit itu sembuh dari penyakit, maka tidak sedikit yang nyetok obat di rumahnya. Oh, keluarga saya cocok dengan obat ini, nyetoknya satu kotak. Kita banget tuh. Mana ditaruh di kantong, di mobil ditaruh, di rumah ditaruh, di kantong ditaruh. Maka kalau ada alarm tubuh yang bekerja seperti sakit kepala, langsung kita ingin mencari obat yang instan. Kalau obat yang ini kurang instan, kita akan mencari obat yang lain yang lebih instan. Dan kita menganggap semakin instan itu obat semakin hebat. Padahal semakin instan itu obat justru semakin berbahaya. Apalagi dosisnya tinggi. Semua obat kalau sudah rutin kita konsumsi, dosisnya akan naik terus, jumlahnya akan bertambah, dan itu yang dianggap penyakitnya berkembang. Baik, Dok, ada yang menarik tadi. Kalau dengar penjelasan dokter ini, jadi ini sebenarnya aneh banget, Dok.
Anda kalau dikit-dikit bergantungnya obat. Sampai dulu pernah kalau dulu Anda punya satu penyakit dok. Ketika itu kambuh, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, nggak bisa bergerak, luar biasa sakitnya, nyerinya kayak ditusuk 1000 jarum. Dan Anda bergantung dengan obat sampai yang namanya morfin, yang dosisnya sangat tinggi kabarnya. Ketika makan itu, memang kita merasakan sakitnya hilang, sehingga kita bisa beraktivitas dalam waktu yang sesaat. Maka tadi menarik, ada pesan dari dokter, ini buat kita semuanya, rasa sakit yang hilang belum tentu Rasa sakit yang hilang karena obat. tidak bermakna sembuh penyakitnya, tapi cuma tubuhnya bisa dibohongi dengan dibloknya rasa sakit oleh obat, sehingga pesannya tidak sampai ke bagian yang sakit. Betul, itu Anda merasakan dok. Jadi akhirnya kita bergantung dengan obat-obatan. Subhanallah teman-teman, baru sedikit kita udah tertarik, udah banyak ilmu yang kita dapatkan. Makin dalam nanti kita akan kaji.